Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama yang kita hormati dan muliakan malam hari ini adalah orang-orang tua kita. Cuma saya layangkan pandangan sekeliling, tak ada orang tua, anak muda semuanya. Alhamdulillah. Falaisa minna, bukan termasuk golongan umatku, kata Nabi. Siapa mereka? Orang yang tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang pada yang muda. Andailah yang duduk di sebelah kita itu lebih senior daripada kita, apalagi ketika ditengok raut mukanya macam agak-agak menengok ayah kita, ditengok raut wajahnya ingat emak kita di rumah, maka ayahanda-ayahanda kami, ibunda-ibunda kami yang hadir pada malam hari ini, kami sangat menghormati dan memuliakan ayah dan bunda. Kemudian yang kita hormati dan muliakan malam hari ini adalah tuan-tuan guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, buya-buya kita yang hadir ikut membersamai majelis kita di masjid yang indah ini. Mohon maaf tuan-tuan guru, ustadz-ustadz kami diberikan tempat yang agak tinggi, bukan bermaksud sombong, karena sombong itu tidak diukur dari pakaian, tidak dilihat dari selok. Apa kata Nabi ketika duduk di satu majelis? Kalau ada sombong dalam hati, mithqalu zarrah, sebesar zarrah, ada terbesit sombong dalam hatimu, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la tidak yadkhulu, masuk jannah, ke dalam surga, kalau ada sombong sebesar zarrah dalam hati. Satu orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku senang dengan bajuku yang indah? Bagaimana kalau aku senang dengan selopku yang cantik? Maka apa kata Nabi? Nabi tidak menjawab iya atau tidak. Apakah sombong itu ya Rasulullah? Ketika ada orang yang suka dengan bajunya yang indah, ketika ada orang yang suka dengan selopnya yang indah, kata Nabi, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, maka Allah suka dengan yang indah-indah. Mengapa ini perlu saya sampaikan di awal? Karena masjidnya indah. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bajunya indah-indah. Apakah orang Eden Park ini adalah jamaahnya orang-orang sombong? Tidak. Karena sombong dan tidaknya orang tidak ditengok dari bajunya, tidak dilihat dari kendaraannya, tidak dilihat pula dari rumahnya yang mewah. Lalu sombong itu apa, Ustaz? Sombong itu dua. Yang pertama, orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, orang yang suka meremehkan orang lain. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin tahu standar sombong tidaknya orang, lihatlah dari dua ini. Pertama, orang yang suka menolak kebenaran.
kebenaran yang disampaikan dia tak suka, kebenaran yang disampaikan dia marah. Siapa orangnya itu? Abdul Uzza, nama kerennya Abu Lahab. Umar bin Hisham, nama medsosnya Abu Jahal. Jadi orang sombong tuh tengok ajalah Abu Jahal. Orang sombong itu tengok ajalah bagaimana perangainya Abu Lahab. Yang insya Allah malam ini dua nama ini mungkin akan kita bicarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka duduk agak tinggi sedikit dari tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kami, buya-buya kami, bukan bermaksud sombong. Insya Allah hati ini tak ada menolak kebenaran, hati ini juga tidak meremehkan orang lain. Dan kami yakin guru-guru kami pun ridho melihat kami duduk agak tinggi satu tingkat. Kemudian yang kami hormati dan muliakan pengurus masjid kita, Bapak Ketua beserta perangkat-perangkat, kemudian juga hadir bersama kita Ketua Yayasan. Alhamdulillah dulu waktu pertama kali datang ke sini sholat subuh tak berjumpa kami. Malam hari ini alhamdulillah dipertemukan Allah di masjid yang indah ini. Kemudian hadir pula bersama kami tentunya tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama, nenek mama, cadia pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Yang tak tahu artinya tengok terjemahannya di bawah ya, ada translate-nya. Siapa itu Pak Ustadz tokoh-tokoh masyarakat kita itu? Orang yang kita minta tunjuk ajarnya, orang yang kita nantikan petuah nasihatnya. Kemudian kita tengok di sayap kanan kita ada juga guru kita, ustadz kita dari mana Ustadz? Majelis Rasulullah. Masya Allah, mereka belum kita lihat penampilan. Habis ini kita sama-sama mendengarkan, menyaksikan. Ini majelis sudah sangat populer sekali di kota Batam, betul Ustaz ya? Dan tausiah ini tak boleh lama-lama, karena Ustaz sudah dapat bocoran lepas ini ada makan bersama. Anak-anak habis ini akan dibagikan ayam goreng ya, macam Ipin Upin. Nah, jadi kalau lama-lama tausiah ini rusak hati Bapak Ibu ini nanti, karena acara intinya bukan tausiah. Apa acara intinya? Makan bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Semua yang hadir malam hari ini, baik yang di ruangan VVIP atau yang ekonomi di luar. Yang di luar ini dapat ekonomi. Insya Allah, apa nilai kita malam hari ini? Man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa saja yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dia dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Malam hari ini kita sedang apa Bapak Ibu? Berjihad. Andai ada orang yang mati sedang berjihad atau meninggal sepulang berjihad, nama matinya mati syahid. Orang yang mati syahid dapat 3 bonus dari Allah. Yang pertama, tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Saking sakitnya sakaratul maut, diajarkan kita doa oleh para ulama, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami, jangan sulitkan kami ya Allah, saat kami nanti menghadapi sakaratul maut. Sakit sakaratul maut tuh Pak Ustaz. Nabi bersua dengan orang-orang yang sudah lama mati saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu Nabi bertanya, hai orang yang sudah mati, bagaimana sakitnya mati itu? Pada akhirnya Nabi pulang dari perjalanan itu, Nabi ceritakan pula kepada para sahabat. Sakitnya mati, kata orang-orang yang sudah lama mati, yang pertama
seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kambing itu kalau kita kuliti kan disembelih dulu Pak, hilang dulu nyawanya, habis dulu ruhnya berpisah dari jasadnya. Ini kambing digantung lehernya, habis itu dikuliti. Agak-agak lah bagaimana sakitnya. Yang kedua, bagaimana sakitnya mati? Seperti ditusuk ratusan kali oleh pedang yang tajam di lubang yang sama. Yang ketiga, bagaimana rasanya sakit mati? Seperti mata kail masuk ke dalam kulit yang basah, kemudian disentapkan, terikut daging di ujung mata kail itu. Maka banyak-banyak baca doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah, mudahkan kami nanti ya Allah. Apa makna mudah nanti saat sakaratul maut? Mudahkan lidah kami. Semua jamaah yang hadir tumpah ruah malam hari ini di masjid yang indah ini, mudahkan kami saat sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami, siapa saja nanti yang mengakhiri hidupnya di dunia ini, datang ajalnya, datang sakaratul mautnya, mudah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga menjadi tempatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini insyaallah calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal. Kok yakin betul Ustadz jamaah ini masuk surga? Iya. Apa kata Nabi? Man salaka tariqah, siapa saja yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan pula nanti langkah kakinya masuk surga. Maka semua yang hadir ini insyaallah yakinlah kita nanti bersua di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Naik haji ke kota Makkah, sampai di Makkah membeli kurma, senang hati datang ke Nurul Jannah karena jamaahnya ramah-ramah. Masya Allah. Dari datang bapak-bapak menyambut dengan senyuman, ibu-ibu pun pas saya masuk disambut pula dengan senyuman. Orang yang hatinya busuk, orang yang hatinya kotor, tak bisa tersenyum sama orang. Orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya banyak penyakit, gampang nengoknya Pak. Gimana? Kalau nengok orang tuh macam mau marah aja, masam aja wajahnya. Itu hatinya kotor ya. Ini kalau bapak pulang ke rumah malam-malam, tengah malam bapak pulang, pas dibukakan ibu tuh pintu, tengok wajahnya. Kalau tak senyum ibu tuh kotor hatinya. Tapi kalau senyum sama suami, walaupun pulangnya jam 2 dini hari, itu hati ibu bersih ya. Nah, orang yang hatinya bersih, maka dia mudah tersenyum sama orang. Betul? Karena orang yang hatinya kotor, ada penyakit di hatinya. Nama penyakit itu hasad. Apa namanya? Mudah-mudahan ibu tak ada punya suami Pak Hasad. Ada? Kalau ada tolong diganti cepat. Ganti nama ya, bukan orang. Atau ada bapak-bapak yang hadir ini namanya Pak Hasad? Ada Pak? Nah, kalau ada kita ganti malam ini juga nama beliau. Ya. Yang boleh apa? Dal ganti nun, Hasan. Itu bagus. Hasan artinya baik, bagus, elok, rancak. Hasan. Hasad jangan. Orang yang memelihara penyakit hati namanya hasad, esok di hari kiamat inilah orang paling rugi. Kenapa? Amal solehnya selama di dunia, pahala kebaikan dari ibadah-ibadahnya habis dimakan oleh hasad, kata Nabi. Jadi hasad itu macam parasit deh. Amal kebaikan ada pahalanya, kita ibadah ada pahalanya. Kebaikan-kebaikan dari amal soleh ibadah kita itu pahala-pahalanya habis dimakan oleh hasad. Haji 2 kali, umroh 8 kali, sholat 5 waktu tepat waktu, tahajud tak pernah tinggal.
tapi hasad, maka habis dimakan oleh hasad itu. Hasad itu apa? Marah, benci, tak suka, masam wajahnya menengok kawan dapat nikmat. Makanya orang yang hasad itu, dia asal nengok kawan sedikit agak lebih. Kalau orang hasad, ditengoknya kawan ada nikmat baru, nikmat itu belum lagi dibagi Allah dengan dia, langsung wajahnya berubah. Maka orang hasad tak mudah tersenyum sama orang. Alhamdulillah malam hari ini selamatlah jamaah ini semua dari penyakit hasad, karena orangnya ramah, orangnya mudah tersenyum sama orang. Betul? Orang hasad itu gimana? Kalau nengok kawan dapat nikmat, rasakan dada sebelah kiri, tempat jantung berdetak. Nih, pas kawan dapat nikmat, misal nih ibu tengok, pas nengok ke bawah, nampak cincin kawan 3 di jari, gede-gede lagi. Pas nengok tuh rasakan dada sebelah kiri ibu, bum, bum, bum. Normal degup jantung ibu, hati ibu bersih. Tengok, nampak pula kawan yang di sebelah, gamisnya baru cantik, harganya 2.500.000. Pas nengok gamis cantik kawan, rasakan dada sebelah kiri, beda degupnya. Itu istighfarlah banyak-banyak itu hatinya kotor ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berdoa kita kepada Allah, berkah dari tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita yang ramai datang malam hari ini, insyaallah yang hadir ini semua Allah bersihkan hatinya, amin ya rabbal. Kenapa hati ini perlu dibersihkan Pak Ustaz? Kalau memang mengaku umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur 4 tahun Nabi Muhammad dadanya pertama kali dibelah oleh malaikat Jibril. Umur berapa nak? 4. Simak elok-elok ya, nanti Ustaz tanya di akhir ceramah. Dengan memenuhi syarat. 1, duduknya paling rapi. 2, suaranya paling tenang. Umur 4 tahun dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah oleh malaikat Jibril. Gimana ceritanya tuh Pak Ustaz? Tengok dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kenapa itu kitab yang Ustaz baca? Saya tertarik karena ternyata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri juara 1 lomba menulis sejarah Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Jadi dulu pernah diadakan Pak Ibu musabaqah menulis sejarah Nabi, sirah nabawiyah, diikuti 150 negara. Juara 1 dari lomba itu siapa? Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang mana itu? Ibu, Bu, orang mana? Orang mana Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri? Payakumbuh. Oh Pak Ustadz, pastilah beliau tuh orang Makkah Pak Ustadz, makanya dia bisa menang. Bukan, pastilah beliau tuh orang Madinah Pak Ustadz. Enggak. Mungkin beliau tuh orang Timur Tengah Pak Ustadz. Enggak juga. Orang mana? Ustadz yang jawab iyalah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri orang India. Untung nggak disebut ngasih hadiah tadi. Udah dapat antum. Orang India. Ibu-ibu banyak tercengang. Kami tahunya India itu Sarukan, Kajol, Rani Mukherjee, Amitabh Bachchan. India juga banyak ulama-ulama besar. Jadi Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri orang India. Nah, disitulah kita baca. Ketika Nabi Muhammad sedang bersama kawan-kawannya, ini kan judulnya kalau tak salah, apa judulnya Pak? Oh, cinta Rasul untuk syafaat. Memanglah kita harus mencintai Rasulullah ya. Nanti kita akan bermuara pada mencintai Nabi dengan cara apa? 3. Yang pertama,
Orang yang dicinta pasti sering kita sebut namanya, betul? Maka nanti kita akan diajak bersolawat khusyuk, merdu, indah oleh tim hadroh Majelis Rasulullah. Kemudian yang kedua, bagaimana cinta orang pada Nabi. Kalau orang mengaku cinta dengan seseorang, maka dia akan suka mengikuti gaya fashion orang yang dicintai. Maka inilah yang disebut dengan sunnah. Apa arti sunnah? Kebiasaan. Mengapa ibu puasa hari Senin? Ini sunnah Nabi, Pak Ustadz. Karena setiap Senin Nabi puasa. Zaka yaum maulidtu, hari ini aku dilahirkan, kata Nabi, maka Nabi puasa. Kenapa puasa hari Kamis? Nabi juga puasa hari Kamis. Karena hari Kamis itulah amal kebaikan kita dilaporkan malaikat kepada Allah. Aku ingin ketika amalku dilaporkan Allah, kata Nabi, dilaporkan malaikat kepada Allah, aku ingin dalam keadaan saum, berpuasa. Yang ketiga, orang yang mengaku cinta pada seseorang, maka pasti dia mengenal yang dicintainya itu dengan baik. Betul? Saya mau tanya, ibu cinta sama suami? Cinta sama suami? Tahu ibu nama suami? Tahu ibu berapa orang suami bersaudara? Tahu ibu di mana suami dulu sekolah? Tahu. Apa maknanya? Kita mengaji sirah nabawiyah. Jadi maulid itu isinya 3 aja. Pertama, bersolawat banyak-banyak pada Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti bangkit di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Malam hari ini kita duduk bersama, kita saling mencintai sesama hamba Allah, sama-sama orang beriman. Maka kalau ada orang ngaku beriman tapi dia tidak sama-sama mencintai, tidak saling peduli mempedulikan, la yadkhulul jannah. Orang itu masuk neraka, orang itu tak boleh masuk surga. Kenapa? Qati'ur rahim. Karena dia suka memutuskan tali silaturahim. Jadi yang kita inginkan itu menyambung silaturahim, bukan memutuskan silaturahim. Baik, kita lanjut kisah tadi. Anak-anak simak. Umur berapa dada Nabi dibelah? Umur 4 tahun. Waktu itu Nabi sedang berada dalam asuhan ibunda Halimah. Ada ibu namanya Bu Halimah? Ada? Kalau ada, ibu sama namanya dengan ibu yang menyusukan Nabi. Karena Halimah ini dari suku Sa'ad, Bani Sa'ad, maka namanya kita kenal dengan sebutan Halimah Tusa'diyah. Yang diasuh oleh Halimah tidak satu anak, banyak anak-anak yang lain yang diasuh oleh Halimah, yang disusukan oleh ibunda Halimah. Pada umur Nabi 4 tahun, dalam asuhan Halimah Tusa'diyah, Nabi sedang main-main dengan kawan-kawan sebayanya. Tiba-tiba datang sesosok makhluk yang anak-anak ini tak tahu itu siapa. Tiba-tiba makhluk itu mendekap Rasulullah kecil, kemudian merebahkan Muhammad kecil, lalu membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menengok itu, kawan-kawannya tadi lari tunggang langgang lintang pukang mencari ibunda Halimah. Apa katanya? Ibunda Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Pucat seketika Halimah Tusa'diyah mendengar cerita ini, lalu bertanya, di mana Muhammad? Ditunjukkan sama anak-anak tadi. Begitu sampai ibunda Halimah Tusa'diyah di tempat itu, operasi sudah selesai. Yang tinggal hanya wajah pucat pasi yang luar biasa. Macam mana agak-agaknya wajah pucat waktu itu? Macam ibu pergi pengajian tak pakai bedak. Mohon maaf, boleh kami pakai bedak, Ustaz? Boleh. Pakai bedak lah agak sikit. Pakai lipstik boleh, Ustaz? Merahkan bibir sikit. Ini ada ibu-ibu pengajian, takut pula Ustaz nengok dia, pucatnya luar biasa. Mohon maaf ya. Nah, ada pertanyaan tadi sore, Pak Ustaz, katanya kalau ada perempuan yang pakai bedak, pakai lipstik,
Haram Pak Ustaz, tidak boleh. Yang tak boleh itu kalau berlebih-lebihan. Coba tanya bapak-bapak, bapak suka istri bapak yang agak cerah wajahnya atau yang wajahnya pucat macam sakit tipes? Makanya belikan istri itu bedak, Pak. Betul ya, ini saya sampaikan nih pesan ibu-ibu. Pak Ustadz, saya udah nikah 25 tahun Pak Ustadz, sekalipun haram suami saya pernah bertanya bedak saya agak sekalipun Pak Ustadz. Oh, itu zolim sekali, zolim suami itu. Kenapa? Karena kewajiban suami itu dalam rumah tangga, kata ulama disimpulkan ada 5. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, memberi pakaian. Yang ketiga, memberikan tempat tinggal. Yang keempat, memberikan pendidikan. Yang kelima, memberikan perhatian. Ada 5 ini berkumpul pada para suami, inilah suami terbaik. Ya. Ada cacat dari yang 5 ini, itu suami zalim. Ya. Istri gimana Pak Ustadz? Istri macam itu juga. Istri yang solihah itu gimana Pak Ustaz? Khadijah contohnya, 25 tahun Khadijah menikah dengan Rasulullah, sekalipun haram suara Khadijah lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Ibu-ibu di Eden Park lebih keras suara ibu atau suara bapak? Bapak, alhamdulillah aman itu. Tapi kalau ibu lebih keras suaranya daripada bapak, malam ini robah lagi. Mudah-mudahan masuk surga nanti bersama Khadijah. Amin ya Rabbal. Saya ulang sekali lagi, perempuan yang solihah apabila dipandang oleh suaminya sejuk hati dan matanya. Sejuk hati suami kenapa? Karena tutur kata ibu itu lembut. Macam Rasulullah, umur 38 Nabi naik ke atas, umur 39 naik ke atas. Ke atas mana Pak Ustaz? Jabal Nur. Jabal artinya bukit. Setiap bulan Ramadan datang, Nabi Muhammad naik ke atas malam saja. Ini ada ibu-ibu juga salah kaprah. Pak Ustadz, saya pernah baca sirah Nabawiyah, katanya umur 38, umur 39, umur 40 Nabi Muhammad bersunyi-sunyi, berdiam diri, naik ke atas Jabal Nur, barulah terima wahyu. 3 tahun Nabi tak pulang-pulang. Berarti Pak Ustadz, apa bedanya dengan Bang Toyib? Ibu, ini diluruskan ya. Nabi Muhammad naik ke atas itu di bulan Ramadan saja. Artinya apa? Umur 38 di bulan Ramadan, umur 39 di bulan Ramadan, umur 40 di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu pun malam saja. Siangnya turun ke bawah Pak, panas luar biasa, belum ada AC, nggak ada kipas angin. Jadi malam saja. Kalau umur 38 naik, tak ada. Umur 39 naik, tidak ada apa-apa. Umur 40 naik, barulah terjadi peristiwa yang maha dahsyat. Apa itu? Datang sosok makhluk. Macam tadi juga kisah dibelah dada umur 4 tahun tadi. Datang dia mengatakan kepada Rasulullah, Nabi tak kenal tak siapa-siapa dia. Iqra, bacalah. Diulang-ulangnya terus, Iqra. Lalu Nabi menjawab, mana biqari, aku tak pandai membaca. Lalu diajarkan oleh malaikat Jibril yang datang. Singkat cerita, dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, badan menggigil, Nabi Muhammad turun ke bawah, minta diselimuti oleh Khadijah. Saat itu Khadijah bercakap apa? Tenanglah duhai suamiku, engkau ni orang baik, tak akan terjadi apa-apa dengan engkau. Mendengar cakap Khadijah yang lembut itu, hilang separuh kegelisahan, kegalauan hati Rasulullah. Ibu kalau ingin beban suami ini agak berkurang, beban kami ini berat ini. Kami ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah tentang apa yang kami pimpin dalam rumah tangga. Ibu ditanyakan pada kami, anak-anak ditanyakan pada kami suami. Ibu aman, tak ada pertanyaan itu ibu bertanggung jawab untuk suami, tidak ada. Jadi beban kami ini berat. Lalu meringankan beban suami ini gimana Pak Ustaz? Kadang sebagian memilih untuk bekerja, ikut kerja. Ibu kerja kenapa? Untuk meringankan beban suami Pak Ustaz. Sebenarnya beban kami itu akan hilang, bahkan mungkin berkurang
ketika mendapat tutur kata yang lemah lembut dari istrinya. Saya tanya bapak-bapak, Pak, bapak suka istri yang suaranya lemah lembut sama bapak, atau yang suaranya melengking memekakkan telinga? Yang lembut atau yang melengking? Lembut. Lalu separuh masalah Nabi masih ada. Khadijah mencarikan solusi lagi. Nih peran istri nih. Yang pertama apa? Tenangkan hati suami, sejukkan hati suami dengan tutur kata yang lemah lembut. Nabi masih menggigil badannya. Tiba-tiba kata Khadijah, wahai suamiku, tunggu sebentar, aku akan bersua dengan pamanku Waraqah bin Naufal. Aku akan mengatakan, aku akan cerita pada dia tentang apa yang baru engkau terjadi ini. Maka Khadijah bercerita pada Waraqah bin Naufal, paman oleh Khadijah. Waraqah ini ahli kitab. Dia apalah sekarang, macam ustaz lah hari ini. Dia bisa membaca Injil, dia mengerti dengan Taurat. Maka Waraqah ditanya oleh Khadijah, pamanku Waraqah, suamiku, diceritakannya lah apa yang terjadi tadi. Apa kata Waraqah? Yang datang pada suamimu itulah Namus. Dalam Injil malaikat Jibril itu namanya Namus. Itulah dulu yang pernah datang pada Musa, itulah dulu yang pernah datang pada Isa, dan pernah datang juga pada Ibrahim, dan hari ini datang pada suamimu. Demi Allah, kata Waraqah, aku katakan nanti suamimu ini akan terusir dari negerinya. Andai aku masih hidup nanti, aku orang pertama yang akan membelanya. Tapi sayang, Waraqah mati cepat. Waraqah meninggal. Pada akhirnya kan memang Nabi Muhammad terusir dari Makkah di usia 53 tahun. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita apa tadi ya, nyerempet sedikit ya, karena kita ingin yang hadir nih insya Allah suami-suami yang soleh semuanya, amin ya Rabbal. Gimana cerita masuknya tadi ke sini? Rupanya berawal tadi masalah bedak, betul? Masalah bedak. Ustaz, jadi bedak kami ini yang bagus apa? Ibu lah yang tahu. Boleh pakai Wardah, pakai Pixi, atau seringan-ringannya pipa nomor 4 jadilah. Masih ada bedak pipa nomor 4 itu kan? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali Pak. Anak-anak, nih anak-anak Ustaz nih, umur berapa tadi dada Nabi dibelah? Umur 4. Makanya itu anak-anak ini kita ajak pengajian dari sekarang, sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Nabi Muhammad ternyata dulu sudah dibelah dadanya di usia 4 tahun. Pak Ustaz, itu fiksi atau hanya kiasan saja atau nyata Pak Ustaz? Ada tahu jawabannya ya? Nyata apa fiksi? Bagus. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah. 10 tahun lamanya menjadi asisten pribadi Rasulullah. Kemana-mana Nabi ada Anas bin Malik. Dari umur 10 tahun lagi Anas bin Malik disodakohkan hidupnya oleh emaknya. Ya Rasulullah, aku tak punya harta, aku tak punya onta, aku tak punya tanah kapling, aku tak punya buah-buahan yang akan kubagi sebagai hadiah dengan engkau ya Rasulullah. Saat engkau datang ke Yasrib ini, ke Madinah ini, aku hanya punya harta satu-satunya. Apa dia? Nih anakku ini ya Rasulullah. Siapa dia? Anas bin Malik. Bawalah anakku ini ya Rasulullah untuk membantu engkau hari-hari. Nabi ingin menyenangkan hati orang, maka dibawa oleh Nabi Anas bin Malik sebagai pembantunya. Anas bin Malik bercerita, Nabi saat membuka baju, pernah tertengok oleh Anas, Nabi mau buka baju, nampaklah bekas sayatan di dada Rasulullah. Dari Anas itu jugalah kita tahu Pak, ketika diambil tangan Nabi dirasa lebih lembut dari sutra. Ketika dicium tangan Nabi lebih lembut daripada kasturi. Bahkan jangan tanggung-tanggung membayangkan handsome-nya Rasulullah. Nabi pernah berdoa,
Kata sahabat, Nabi pernah berdoa karena 3 riwayat cara mengangkat tangan dalam berdoa. Yang pertama, telapak tangan menghadap wajah. Yang kedua, telapak tangan menghadap langit. Yang ketiga, Nabi pernah berdoa dengan mengembangkan tangannya. Turunlah lengan baju Nabi. Nih baju Rasulullah tuh macam baju Ustaz kita ya, gede-gede tangannya. Jadi turun, nampaklah ketiak Nabi yang putih. Ketiak Nabi saja putih. Ketiak kita tak usahlah cakap. Nah, ketiak Nabi saja putih. Nabi pernah berjalan. Nabi kalau jalan di depan, sahabat di belakang. Tak ada yang berani mendahului Nabi. Kenapa? Adab. Adab. Kita ini ada krisis adab sekarang. Ya, dulu waktu kita SD, guru berjalan di depan, seterdesak apapun kita, tak sampai hati kita rasanya untuk mendahului guru. Betul? Sekarang janganlah cakap lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi jalan depan, sahabat di belakang. Tiba-tiba Nabi meludah. Ludah yang tidak berdahak, Nabi meludah. Ludah Nabi itu diperebutkan oleh sahabat di belakang. Lalu digosok-gosokkan ke tangan, ke badan. Dicium, wanginya luar biasa. Ludah Nabi, jangan ludah kawan kita, dibayangkan. Suruh kawan ngeludah, diambil pula. Nah, gosok-gosok, baunya apa? Pingsan dibuatnya. Nah, apalagi Nabi berbekam. Lalu bekas darah Nabi ditampung, maka dipanggil oleh Nabi sahabat, tolong buang darahku ini ke belakang Abdullah. Namanya Abdullah. Tolong buang darah ini ke belakang. Dibawa darah Nabi oleh Abdullah ke belakang. Tidak dibuangnya, malah diminumnya. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku lebih suka menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada kerabatku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau ada orang yang tak suka dengan habaib, ada orang yang tak suka dengan Habib, ada orang yang benci dengan Habib, ada yang rusak pada akidahnya, ada yang kurang pada ilmunya, ada yang meleset dari pemahamannya. Kita mencintai para habaib, kita menyayangi karena zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali. Di usia 4 tahun dada Nabi dibelah, dibersihkan hatinya, dibersihkan jantungnya. Ketika Halimah sampai, Nabi sudah pucat pasi. Lalu Halimah memulangkan Rasulullah kepada ibu kandungnya bernama Aminah. Dipulangkan, kenapa? Takut aku menjaga anak ini, kata Aminah. Kata Halimah, nampaknya beda dia daripada yang lain, nggak sama dia dengan anak-anak yang lain. Nanti mati dia bersamaku, bahaya, kata Halimah Sa'diyah. Baik, kupulangkanlah dia pada ibunya. Jadi pada umur 4 tahun Rasulullah sudah kembali ke pangkuan ibunda Aminah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah pertama malam ini, hikmah makna lain adalah nasihat. Apa nasihat pertama? Kalau mengaku umat Rasulullah, kalau mengikrarkan diri aku ini adalah umat Rasulullah, maka punya sifat yang pertama. Apa itu? Tidak boleh punya hati yang kotor, tidak boleh punya hati yang busuk, tidak boleh punya penyakit hati. Kenapa dada Nabi dibelah? Untuk membersihkan. Tidak Allah izinkan satu penyakit hati pun bersarang dalam dada Nabi. Rasulullah itu pemaafnya luar biasa. Maafnya luar biasa. Apa contoh maaf Nabi? Nabi pergi ke satu suku, nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Sampai Nabi di sana, dilempar Nabi dengan kotoran onta, dilempar Nabi dengan batu kerikil yang tajam, sampai meleleh darah dari pelipis Nabi.
datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak sampai hati kami menengok engkau dibuat oleh orang-orang Sakif ini, dibuat oleh orang-orang Taif ini macam ini. Berdoalah Rasulullah, berdoalah Rasulullah, doakan, tunjuk gunung mana yang akan engkau tunjuk, kami akan angkat, akan kami timpakan ke penduduk Taif ini. Kalau bapak misalnya nih Pak, bapak dipukul orang, berdarah-darah, datang kawan kita yang bagak kekar luar biasa. Siapa tadi yang buat macam ini? Pasti bapak tunjukkan orangnya. Betul, dialah tadi itu, dia. Bisa aja Nabi Pak, gunung mana yang mau engkau tunjuk Muhammad, akan kutimpakan ke penduduk Taif ini. Maka ditunjuk Nabi, bukit itu, gunung itu, timpakan mereka, mati mereka semuanya, rata dengan tanah. Tapi Nabi tak melakukan itu. Apa jawab Rasulullah? Jangan malakul jibal. Mungkin saja hari ini memang ayahnya, emaknya, atuknya, nenek moyangnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepadaku, karena mereka belum tahu. Aku yakin anak cucu cicit mereka besok mudah-mudahan akan beriman, bertauhid kepada Allah. Betul, hari ini Taif itu Islam 100%. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah orang yang pemaaf. Makanya kita jangan suka laknat melaknat. Apa kata Nabi? Iza istahallat ummati khamsan, akan turunlah musibah, akan turunlah bencana besar pada satu negeri apabila mereka menghalalkan 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, iza zaharat talaun, mereka menghalalkan, membiasakan laknat melaknat. Sifulan melaknat sifulan. Kenapa? Karena beda cara bangkit dari sujud. Cara bangkit dari sujud aja beda. Yang satu bertumpu dengan telapak tangan, yang satu bertumpu dengan tinju. Oh, ini pun berkelahi di masjid. Yang ketawa tuh siapa? Kenapa bapak tuh berkelahi dia di masjid? Itu gara-gara bertumpu dengan telapak tangan dan tinju, berkelahi mereka. Apa kata yang di luar? Untung kita nggak sholat ya. Sama. Yang berjubah ngejeknya yang pakai sarung, yang bersarung diejeknya yang pakai celana, yang celana ejek jubah, jubah ejek sarung, sarung ejek celana. Yang ketawa siapa? Yang nggak pakai celana. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan melaknat-laknat. Ingat, apalagi yang melaknat itu adalah ibu pada anaknya. Ingatkah kita kisah di zaman Bani Israel? Seorang laki-laki soleh. Siapa namanya? Namanya Juraij. Anak-anak siapa namanya? Juraij. Juraij ini ahli ibadah, solehnya luar biasa. Sampai-sampai Juraij itu punya satu tempat khusus. Kalau kita agak-agaknya musola lah di rumah kita, punya satu tempat khusus untuk ibadah. Di situ Juraij ibadah, zikirnya, ibadahnya dekat dengan Allah. Satu hari maknya manggil dari belakang. Apa kata mak Juraij? Juraij! Juraij sedang ibadah. Juraij dengar, lalu hatinya berkata, aku sahut panggilan emak atau aku lanjutkan ibadah ini? Lanjutkan aja lah ibadah ini. Panggil maknya sekali lagi di belakang. Juraij, aku lanjutkan ibadah atau aku sahut panggilan emak? Lanjutkan aja lah ibadah ini. Dipanggil maknya sekali lagi. Juraij, aku lanjutkan ibadah atau aku sahut panggilan emak? Lanjutkan aja lah ibadah ini. Panggilan mak nomor 2. Murka, marah maknya. Ibu kalau punya anak, ibu repot di dapur, repot sekali di dapur. Anak santai-santai di depan TV, tiba-tiba ibu minta tolong, ada abang-abang galon ngantar air. Nak, tolong bayar galon dulu nak, duit ada di sana. Diam aja dia. Ibu minta sekali lagi, nak, tolong mak dulu nih, tangan mak bersabun-sabun nih di belakang, tolong bantu dulu bayar galon. Diam aja dia.
Kira-kira ibu senyum atau kesal? Kesal hati. Sama macam Mak Jurej. Apa kata Mak Jurej di belakang? Aku yakin engkau mendengar panggilan makna, tapi engkau tak mau menyahut. 9 bulan 10 hari dulu engkau menompang di perut mak, meregang nyawa dulu ku melahirkan engkau Jurej. Maka apa kata maknya? Diangkatnya tangan, ya Allah, jangan engkau matikan Jurej itu ya Allah, sebelum mata kepalanya sendiri menengok perempuan tuna susila. Tuna susila tahu ya? Nah, itu udah keren tuh namanya, pelacur. Jurej ahli ibadah, gimana ceritanya Jurej akan menengok pelacur, menengok perempuan tuna susila? Allah ternyata mengabulkan doa maknya. Makanya intinya nanti apa? Ibu jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata, karena yang paling dahsyat itu kalau emak ngomong sama anaknya, qabul, tak ada hijab antara doa mak dari anaknya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seorang perempuan muda di kampung tempat Jurej tinggal hamil, bukan kekenyangan. Lalu ditanya oleh Pak RW, Pak RT, tokoh-tokoh masyarakat, hai perempuan, engkau kan belum nikah, kenapa engkau hamil? Ini kerjaan siapa ini? Maka tiba-tiba perempuan itu mengatakan, inilah hasil perzinaan saya dengan Jurej. Saya menengok bapak-bapak berlalu lalang nih grogi aja bawaan, karena teringat peristiwa di Baitul Syakur kemarin. Jadi saya nggak fokus nih ceramah nih jadi. Dari tadi terlalu banyak bapak-bapak di sayap kiri ini berlalu lalang. Ya, sampai mana tadi cerita? Jurej ya. Oke, bentar lagi. Saya sedang mencari mana ibu-ibu yang menguap. Kalau ada, kalau nggak sabar lagi makan di belakang, pura-pura menguap aja lah ya. Baik, kita lanjutkan cerita ini. Jurej. Apa kata perempuan tadi? Inilah hasil perzinaan saya dengan Jurej. Orang marah seketika, lalu mencari Jurej. Ayo ramai-ramai ke rumah Jurej, demo orang. Apa kata orang? Oh Jurej, ini rupanya engkau pura-pura ibadah, pura-pura alim, pura-pura soleh. Kerjaanmu rupanya Jurej bermaksiat. Ini ada perempuan yang sudah hamil oleh engkau. Rupanya hamilnya udah berat ibu, bentar lagi melahirkan. Orang menghancurkan tempat ibadah Jurej, bahkan Jurej mau dibunuhnya. Tiba-tiba kata Jurej, jangan bunuh aku sekarang, berikan aku kesempatan, berikan aku kesempatan untuk bersuah dengan perempuan itu, kata Jurej. Habis itu mau kalian bunuh-bunuhlah. Oke lah, kami berikan kau kesempatan terakhir nih Jurej. Tengok perempuan itu. Lalu Jurej diberi kesempatan nengok itu perempuan, dan ternyata perempuan itu sudah melahirkan. Dan ketika Jurej menengok anaknya, ditusuk perutnya oleh Jurej pakai jari telunjuk. Hai anak, ya ulam, man abuka, siapa bapak wang? Ya ulam, hai anak, siapa ayahmu? Maka seketika anak ini bicara, Pak. Makanya anak bayi yang pandai bicara itu 2. Yang pertama siapa? Nabi Isa alaihissalam, lahir tak ada ayah, hanya lahir dari Maryam, tak ada ayahnya, tak tahu. Orang menuduh Maryam berzina dengan si Yosef tukang kayu. Waktu itu kisahnya. Mohon maaf Pak Yosef ya. Enggak, ini ceritanya gitu. Nah, lalu Isa pandai bicara dari kecil. Dan anak yang kedua pandai bicara siapa? Ini anak yang ada pada kisah Jurej. Tak tahulah yang ketiga. Kalau ada anak ketiga pandai bicara, atau ada di Eden Parni bayi dari kecil pandai bicara. Kalau ada berarti anak ibu lah nomor 3 itu. Nah, lalu apa kata anak ini? Ya gulam, kata Jurej, man abuka, siapa ayahmu? Tiba-tiba anak ini bicara. Apa katanya? Ayahku pengembala kambing.
Rupanya perempuan ini berzina dengan pengembala kambing. Lalu orang bersujud pada Juraid. Ampun kami Tuan Juraid, salah kami rupanya, kami terlalu cepat emosi. Mohon maaf Tuan Juraid, itu tempatmu kubangunkan. Kami bangunkan dengan batu dari emas untuk menebus kesalahan kami. Kata Juraid, tak payahlah, ini hikmah, ini nasihat yang luar biasa untukku. Kata Juraid, betapa kabulnya doa seorang ibu. Ibu, maka kalau marah semarah-marahnya pun sama anak, jangan sampai melaknat. Jelas ya? Baik, yang pertama apa hikmahnya? Bersihkan hati. Nabi Muhammad dari kecil dadanya sudah dibelah. Untuk apa? Agar jangan punya hati yang kotor. Maka dari itu yang mengaku umat Rasulullah jangan sampai punya hati yang kotor. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Anak-anak sampai umur berapa tadi? 4 tahun. Ustaz lompat-lompat saja. Pada umur 6 tahun Nabi Muhammad dibawa ziarah oleh ibunya. Diagak-agak ini anak kakinya sudah kuat, diajak berjalan jauh mungkin sudah mantap. Kecil tak kuat, ini dia 6 tahun nih kan udah kelas 1 SD lah agak-agaknya. Dibawalah pergi ziarah ke kubur ayah. Antara Makkah dengan Madinah, disitulah Abdullah dikuburkan. Berangkatlah Aminah dengan Rasulullah kecil. Umur berapa? 6 tahun. Setelah sampai di tempat kuburan ayah, sudah ziarah, lalu mereka pulang. Di perjalanan pertengahan antara Makkah dengan Madinah, ada kampung yang bernama Abwa. Apa namanya? Abwa. Meninggal pula lah Aminah. Sedih luar biasa. Pergi ingin menengok kubur ayah, pulang emak sudah mati pula. Pergi dalam keadaan yatim, pulang yatim piatu. Jadi masih hebat lagi anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang jadi yatimnya kapan? Umur kelas 6 SD, kelas 3 SMA. Bapak jadi yatim piatu kapan? Sudah 3 anak Pak Ustaz. Udah 3 anak bapak baru yatim piatu. Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan maknya jadi yatim. Umur 6 tahun sudah yatim piatu. Agak kita percepat. Kemudian pindah hak asuh pada kakek. Siapa nama kakek Rasulullah? Abdul. Tak lama juga dalam asuhan Abdul Muthalib, meninggal pula kakek itu. Berapa umur Nabi? 8 tahun 2 bulan 10 hari. Anak-anak, ini Ustaz tanya nanti. 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula kakek. Setelah kakek meninggal, diasuh oleh paman. Nabi Muhammad ini pamannya banyak Pak. Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10 orang, tapi 5 orang yang populer. Abdullah ayah Nabi, Abu Talib ayah Sayyidina Ali, Abbas ayahnya Abdullah ibnu Abbas, Hamzah yang bergelar Asadullah, singa Allah. Jarak usia dengan Nabi tak berapa jauh, tapi karena anak Abdul Muthalib maka jalan paman oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima Abdul Uzza, nama Facebooknya Abu Lahab. Nah, di Abu Lahab itu mama kontan oleh Nabi. Abu Lahab itu paman oleh Nabi karena adik beradik dengan Abdullah, tapi pindah hak asuh pada Abu Talib karena dialah yang paling siap dianggap waktu itu. Lama Nabi Muhammad hidup dengan Abu Talib. Nah, singkat cerita, saya tak bisa runut ya karena waktu kita pendek. Saya ingin lompat kisah ini pada umur 12 tahun ya. Umur 12 tahun apa yang terjadi? Di umur 12 tahun Nabi Muhammad dibawa berdagang oleh Abu Talib. Abu Talib pedagang. Berdagangnya kemana? Ke Syam. Pak Ustadz, kami tengok Syam tuh nggak ada lagi di peta Pak Ustadz. Ada bapak-bapak mendengar uji coba timnas Indonesia dengan Syam? Nggak ada. Syam itu sudah pecah jadi 4 negara. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Ini kalau disebut Syam, anak-anak sekarang jangan dia sampai nggak tahu.
Allah, ini bohong aja cerita ini. Kenapa? Katanya Nabi dulu pergi berdagang ke Syam. Nggak ada Syam itu nampaknya di peta. Nah, dulu namanya Syam, sekarang sudah pecah jadi 4 negara. Jadi Nabi itu berdagang dari umur 12 tahun sampai menikah dengan Khadijah. Pekerjaan Nabi pedagang. Awana bapak yang pedagang di sini, itu sunnah itu. Nabi Muhammad itu pedagang luar biasa. Jadi Nabi itu pedagang lintas negara. Mana negaranya? Madinah, Makkah, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Jadi jangan bayangkan Nabi jual buku antar kelurahan. Ya, mohon maaf. Jadi Nabi itu pengusaha lintas negara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawa di umur 12 tahun oleh pamannya Abu Talib, sampailah di satu tempat namanya Bukhara. Di situ ada satu gereja. Di dalam gereja ada seorang pendeta namanya Bahira. Siapa nama pendetanya, Nak? Bahira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah. Lalu ketika Nabi Muhammad sampai di tempat tadi, keluarlah pendeta yang bernama Bahira dari gerejanya. Waktu itu pendeta nggak ada keluar gereja, dia dalam gerejanya dan diantarkan makanan oleh jemaat. Saat itu Bahira keluar. Kenapa? Bahira menengok dari jendela gereja, ada satu rombongan dagang dipimpin oleh Abu Talib waktu itu. Ditengoknya kayu-kayu sujud, batu-batu sujud. Maka Bahira curiga, jangan-jangan ini yang aku baca dalam kitab. Lalu dipanggil oleh Bahira, Pak. Kelompok dagang dari Makkah, singgah dulu, mampir dulu. Dijamulah mereka oleh Bahira. Kemudian Bahira bertanya, siapa yang punya anak ini? Siapa yang punya anak ini? Kata Abu Talib, ini anak saya. Bahira tahu anak ini sudah yatim sebelum lahir. Abu Talib curiga. Betul Bahira, ini bukan anakku, ini anak saudaraku, tapi sudah dengan aku, sudah aku anggap macam anakku sendiri. Kata Bahira, bawalah anak ini pulang balik ke Makkah. Kenapa? Kalau kalian teruskan perjalanan ke negeri Syam, di sana banyak Yahudi, di sana. Orang Yahudi sudah lama menantikan Rasul akhir zaman itu lahir maunya dari ranji keturunan mereka. Jadi sebenarnya beda kita dengan Yahudi itu apa? Sama-sama percaya dengan Allah, Pak. Orang Yahudi percaya dengan Allah. Yang beda kita apa? Yahudi tak mau ikut Rasulullah. Makanya turun ayat, Qul, katakanlah. Yang dimaksud di situ siapa? Katakanlah hai orang-orang Yahudi, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mengatakan engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Makanya syahadat kita itu lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah. Itu juga yang membedakan kita dengan Syiah. Syiah ditambahnya lagi dengan 12 imamnya. Na'udzubillah. Nah, lalu orang Yahudi itu sudah lama menantikan. Saya sampaikan sedikit ranji kita dengan Yahudi, Pak. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Anak-anak ini hafal nanti ya. Oh, ini besar hadiahnya nanti ini. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Jadi kalau Qusay ini kita kaji ke atas terus bersambung ketemu pada Ismail alaihissalam, mengalir darah Ismail pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismail itu anak Ibrahim. Makanya dalam sholat kita, kenapa nama Ibrahim itu kita masukkan satu? Kenapa tidak disebut kama sholaita Musa? Kan bisa saja.
Tapi kenapa nama Ibrahim yang disebut? Karena ternyata asal muasal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir pada diri Rasulullah darah Ibrahim dan darah Ismail. Ibrahim ini istrinya dua. Di mana bapak namanya Ibrahim, bininya pasti dua. Mohon maaf Pak Ibrahim ya. Nah, Ibrahim punya istri pertama namanya Sarah. Istri kedua namanya Hajar. Dengan Hajar Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Dengan Sarah punya anak namanya Ishak. Dua anak Ibrahim. Dengan Hajar namanya Ismail, dengan Sarah namanya Ishak. Kita ranji keturunannya Rasulullah dari siapa? Anak dari Hajar bernama Ismail. Sementara tengok ke sini sebentar. Ishak punya anak namanya Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Kita kenal ya, Israel. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak Nabi namanya Yusuf. Yusuf ini kita baca dalam sejarah saudaranya banyak, betul, sampai 11 orang. Salah satunya Bunyamin. Salah satu saudara lain dari Yusuf, anak Yakub, namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza itulah yang disebut dengan Yahudi. Nah, kan ranjinya ke sini nih. Orang Yahudi nih, dia ingin dah lama menantikan Nabi akhir zaman itu lahirnya dari mereka, karena sudah ada keterangan dalam kitab Taurat dan Injil akan lahirlah Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Kalau ada orang ibadahnya sikit aja ibadahnya, maksudnya itu nggak istiqomah lah, kadang ibadah kadang enggak, itu namanya Hamid, namanya Hamid. Mohon maaf Pak Hamid ya, bukan berarti ibadah Pak Hamid itu sikit, tapi kalau bahasanya gitu. Kalau ibadahnya banyak ibadahnya, sholatnya, zikirnya, sholawatnya, surakohnya, zakatnya, hajinya, umrohnya banyak, berubah menjadi Ahmad. Jadi Pak Ahmad bagus ya. Secara sosial gimana Pak Ustaz? Kalau ada orang jiwa sosialnya sikit aja, baik tapi sikit, namanya Mahmud, namanya Mahmud. Mohon maaf Pak Mahmud, ada? Nah, pasti Pak Mahmud ini insya Allah jiwa sosialnya banyak, ya kan? Nah, tapi kalau memang sikit juga jiwa sosialnya sama lah, insya Allah banyak. Nah, Mahmud, bagus nama Mahmud itu, artinya baik secara sosial. Kalau secara sosial banyak kebaikannya, berubah bahasanya menjadi Muhammad. Itu dia. Mana tahu nanti ada orang nanya. Nah, Ahmad disebut dalam Injil akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Singkat cerita, orang Yahudi tadi maunya Nabi akhir zaman itu dari mereka. Tapi qadarullah, ternyata Nabi akhir zaman itu dari ranji Ismail. Kata Bahira, Yahudi dengan Kristen waktu itu, Nasrani kan nggak cocok, mereka berkelahi juga. Kata Bahira, jangan kalian bawa anak ini sampai ke negeri Syam, karena anda Yahudi nanti tahu, maka habis anak ini dibantainya nanti, bawa pulang. Kata Abu Talib, baiklah Bahira, kalau begitu biarlah ndak jadi barang kolaku, biarlah ndak jadi dagang ini terjual, demi sayang pada keponakan, dibawa balik keponakan ini ke Makkah. Nabi Muhammad dibawa pulang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya. Apa sebagai penutupnya? Sebagai penutup, Nabi Muhammad berusia 44 tahun. Jauh kali lompatnya Pak Ustadz. Apa boleh buat? Waktu kita sudah habis. Insya Allah, kalau Bapak Ibu memang mau nanti mengenali Nabi Muhammad secara detail, banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di sini buatkan kajian rutin di Nurul Jannah. Apa judulnya? Sirah Nabawiyah. Ya, mantap itu. Baik, di umur 44 tahun apa yang terjadi? Anak-anak simak ya, umur berapa?
Umur 40 Nabi Muhammad menerima wahyu. Artinya apa? Sudah sah, sudah legal menjadi Rasul Allah. Umur 41, umur 42, umur 43, dakwah sembunyi-sembunyi, rahasia. Ini belum boleh terang-terangan ini. Ini masih halakoh-halakoh kecil aja, tak boleh nampak terang-terangan. Sehingga Abu Lahab masih sayang. Berapa lama Abu Lahab sayang pada Nabi? 44 tahun. Selama 44 tahun Abu Lahab itu sayang dengan Rasulullah. Kenapa? Boleh Muhammad tak ikut gawe kita, boleh Muhammad tak ikut kerja kita, Muhammad tak mau nyembah berhala, oke. Nabi Muhammad tak mau bermaksiat macam kita, enggak apa-apa. Yang penting mereka tidak terusik. Jadi cobalah Pak contoh. Bapak punya kawan 5 orang, 4 orang ini perokok berat ini, 1 kita enggak. Kita ikut bersama mereka, marah enggak mereka sama kita enggak merokok? Enggak marah, enggak marah. Marahnya kapan? Kalau kita sudah mulai bicara sedikit, bro, rokok ini haram sebenarnya bagi Muhammadiyah. Kalau bagi MUI rokok itu makruh. Antum pilih yang mana? Makruh apa haram? Wah, anda pilih makruh aja lah Pak Ustaz kan. Nah, ya nggak apa-apa ya. Nah, mereka mulai terusik nih. Dah banyak kali cakap kawan nih masalah rokok nih. Tiba-tiba esok hari mereka mau merokok. Bro, aku sayang sama engkau nih bro. Ambil rokok tuh di mulutnya, digamparnya kita. Betul. Kalau sudah mulai terusik, kita sampaikan kebenaran, kita tegakkan dakwah, di situ orang mulai terusik. Umur 44 tahun, disitulah Nabi mulai naik ke atas bukit Sofa. Apa kata Nabi? Dikumpulkannya oleh Rasulullah paman-pamannya, dikumpulkan oleh Nabi semua anak cucu Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, anak cucu Abdul Muttalib, kumpul semuanya. Nabi naik ke bukit Sofa. Apa kata Nabi? Hai paman-pamanku, hai anak cucu keturunan Bani Hashim, percayakah kalian kalau aku bilang sebalik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Kata orang yang hadir waktu itu apa? Sodaknaka Muhammad, kami percaya dengan engkau Muhammad. Karena memang dari kecil Nabi Muhammad sudah digelari Al-Amin, orang yang jujur. Oke, lalu Nabi Muhammad bilang cakap yang kedua. Apa kata Rasulullah? Percayakah kalian wahai anak cucu keturunan Bani Hashim? Percayakah kalian wahai paman-pamanku? Kalau hari ini aku katakan, aku ini adalah Rasul Allah, aku ini adalah utusan Allah yang akan mengajak kalian semuanya bertauhid kepada Allah, berhenti lagi kita menyembah ini. Maka seketika merah padam telinga Abu Lahab, melotot matanya, merah wajahnya, panas telinganya. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Tapi kata-kata Abu Lahab itu dibalas oleh Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Tabbat siyada abi lahabiu. Yang celaka itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang celaka engkau Abu Lahab. Bahkan istrinya bernama Ummu Jamil ikut pula celaka, masuk neraka bersama Abu Lahab. Jadi kesimpulannya apa? Abu Lahab sayang pada Nabi ketika Nabi tidak berdakwah. Ibu kalau ingin aman, solihah sendiri saja, nggak usah ajak-ajak kawan. Tapi kalau ibu sudah mulai bicara tentang jilbab sama kawan yang tak berhijab, kalau ibu sudah mulai bicara tentang sholat pada kawan yang malas sholat, disitulah masalah akan timbul. Orang akan marah, dia akan terusik. Tapi ingat, Allah akan selalu menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Tapi jangan pilih jalan yang rugi. Siapa jalan yang rugi? Orang yang hidup di permukaan bumi Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah,
tapi mereka tidak pakai untuk berdakwah, mereka tidak pakai untuk menolong saudaranya. Ingat mengingatkan di atas kesabaran, ingat mengingatkan di atas kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu isi ceramah kita pada malam hari ini.